Babu fadli yaumil jumu'ati, bab di dalam menjelaskan keutamaan hari Jumat. Wa wujubiha, kewajibannya, wal iktisali laha, dan mandi pada hari Jumat. Wa tatayyubi, memakai wangi-wangian. Wa tabkiri ilaiha, dan datang di awal waktu ilaiha, kepadanya. Wa du'ai yaumil jumu'ati, berdoa pada hari Jumat. Wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayani sa'atil ijabah, perihal menerangkan waktu ijabah saat berdoa. Wa istihbabi iktsari dzikrillah ba'da al-jum'ah, dan sunnah memperbanyak zikir kepada Allah ba'da al-jum'ah, sesudah Jumat. Bapak sekalian, hadirin hadirat, calon-calon ahli surga, rahmati Allah, bahasan kita pagi hari ini tentang keutamaan hari Jumat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'idha, maka apabila qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini surah Al-Jumu'ah ayat 10. Maksud daripada qudiyatis salatu ay faraqtu minas salati al-ma'hudati dzikran. Jadi maksudnya faraqtu minas shalah, telah selesai salat al-ma'hudah, yang diwajibkan, yang dijanjikan, yaitu maksudnya salat Jumat. Jadi fa idza qudiyatis shalah, maka apabila telah melaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ardi, maksud daripada fantashiru fil ardi ay tafarraqu fiha liqada'i hawaijikum. Fantashiru, maka menyebarlah. Tafarraqu bisa diartikan maka berpecah-pecahlah. Jadi justru menyebar. Di mana? Fil ardi, di muka bumi, liqada'i hawaijikum, untuk memenuhi, melaksanakan daripada segala kewajiban, segala kebutuhan-kebutuhan kamu sekalian. Wabtaghu min fadlillah ay utlubu rizqahu subhanahu wa ta'ala. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala bil bai' wa syira', dengan cara transaksi jual beli, wa bit turuq al masyru'ah, dan dengan cara-cara al masyru'ah yang disyariatkan. Jadi Bapak sekalian, ini ayat surah Al-Jumu'ah adalah perintah kita untuk melaksanakan salat Jumat, di samping juga yaitu mencari daripada karunia dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'da al-Jum'ah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, terbaik hari, tala'at alaihi syamsu, boleh diartikan hari yang terbaik di saat matahari terbit hari itu. Yaumul Jumu'ati, yaitu hari Jumat. Jadi kalau mengatakan, kalau kita lihat tala'at alaihi syamsu, di saat matahari terbit hari itu, berarti Bapak sekalian, terbaik hari atau hari yang terbaik dalam 7 hari
di mana matahari terbit, maka hari Jumat adalah sebagai Sayyidul Ayyam. Hari yang terbaik di antara yang 7 hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Wa fihi, pada hari Jumat udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat dikeluarkan dari surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Babu fadli yaumil Jum'ah, pada bab keutamaan pada hari Jumat, hadis 854. Ma'asyiral muslimin, dalam keterangan hadis ini menceritakan tentang fadlu yaumil jumu'ati ala sairil ayyam. Jadi hari Jumat merupakan hari yang utama dari sekalian hari yang 7 hari itu dalam seminggu, Pak. Maka ada namanya Sayyidul Ayyam, ada Sayyidul Ayyam penghulu hari Jumat, ada juga namanya Sayyidul Ayyam Yaumu Arafah. Ada penghulu hari Yaumu Arafah. Kalau yang kedua Sayyidul Ayyam Yaumu Arafah itu mahmulun ala ayyami as-sanah. Itu penghulu daripada hari dalam sepanjang tahun itu Yaumu Arafah. Tapi kalau Sayyidul Ayyam bil usbu' itu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Lima hadatsa fihi min al-umuri al-'azam. Mengapa hari Jumat dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam? Lima hadatsa fihi, karena pada hari Jumat ada peristiwa-peristiwa yang agung. Yang pertama Bapak sekalian, yaitu fihi khuliqa Adam. Jadi pada hari Jumat Nabi Allah Adam alaihi salam Allah ciptakan. Fa Adam aslu naw' al-mufdal. Jadi Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama ala jami' al-makhluqat khuliqa bih, yang Allah ciptakan pada hari Jumat, yang merupakan salah satu nabi yang mulia yang Allah ciptakan dari sekian makhluknya. Wa kana takrimuhu bidukhulil jannah fi hadzal yaum. Maka kemuliaan pada hari Jumat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan Nabi Allah Adam alaihi salam pada hari Jumat. Kama kana inzaluhu ila al-ard liyakuna khalifat Allah azza wa jalla fi ardihi fi yaum al-jum'ah. Sebagaimana Allah turunkan Nabi Allah Adam alaihissalam ke muka bumi, liyakunu khalifat Allah, untuk menjadi khalifah Allah azza wa jalla fi ardihi, di muka bumi, fi yaum al-jum'ah, pada hari Jumat. Wa kana nuzuluhu sabab dhurriyyah, dan turunnya daripada Nabi Allah Adam alaihissalam itu sabab dhurriyyah, jadi menjadikan sebab banyaknya al-dhurriyyah, keturunan-keturunan. Wa minha, di antaranya al-anbiya was-salihun, para nabi dan orang-orang saleh. Kalau kita melihat hadis ini dan juga perkataan daripada Ibnu Katsir rahimahullah, Bapak sekalian, memang hari Jumat itu bukan sekedar ada 3 peristiwa ini saja. Minimal ada 7, ya, ada 7 peristiwa
pada hari Jumat, Bapak sekalian. Ditambahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hari Jumat itu salah satunya di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit bumi ini. Jadi Allah ciptakan langit bumi ini, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan hari Jumat itu adalah hari yang ke-6 daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi sempurnanya daripada Allah ciptakan langit dan bumi itu pada hari Jumat. Ya. Kemudian tadi Allah ciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah masukkan Adam ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Allah Adam alaihissalam dari surga bukan laisa tordan, bukan diusir, Pak. Jadi bukan diusir. Tetapi di sini memang ada salah satu wa kana nuzuluhu sabab dzurriyyah. Salah satu hikmahnya Nabi Allah Adam alaihissalam diusir dikeluarkan dari surga itu sabab dzurriyyah. Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi. Dengan khalifah Allah di muka bumi yaitu Nabi Adam alaihissalam, maka berkembang dengan Ummuna Hawa, berkembang daripada zuriyat anak-anak Nabi Adam, anak cucunya termasuk kita sekarang, ya. Tentu para anbiya was salihin sebelumnya, para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Dan kita, ya, ini termasuk daripada apa? Anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi dengan hadis ini pula, Bapak sekalian, itu menyanggah daripada sebuah teori yang namanya evolusi, teori Darwin, yang mengatakan bahwasanya asal usul nenek moyang manusia itu berasal dari kera atau monyet. Ya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu sekalian min dzakar wa untha. Dzakar laki-laki, untha perempuan. Dalam tafsir yang kita baca, kata dzakar ini ay Nabi Adam alaihissalam, wa untha Ummuna Hawa. Jadi inilah nenek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian peristiwa yang lain Bapak sekalian, yaitu la taqumus sa'ah. Tidak terjadi kiamat illa fi yaumil Jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Ini dalam hadis yang lain. Maka Bapak sekalian, dalam hadis riwayat Abu Dawud, ada satu hari di mana hewan-hewan itu merasa takut. Hewan-hewan merasa takut. Binatang-binatang melata, merasa khawatir, merasa takut di saat malam Jumat menjelang subuh sampai terbit matahari. Mengapa? Takut-takut hari Jumat itu paginya akan terjadi kiamat. Jadi hari yang ditakutkan oleh para hewan binatang melata itu hari Jumat. Kecuali yang tidak takut manusia dan jin. Ya. Jadi kalau hewan-hewan menjelang malam Jumat, kemudian dalam subuh sampai sebelum terbit matahari, merasa khawatir. Merasa khawatir. Kecuali kata Nabi yang tidak takut manusia dan jin. Di hari Jumat. Jadi la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Tidak terjadi hari kiamat kecuali pada tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Nah, wallahu alam hari Jumat kapan, wallahu alam bissawab. Wallahu alam. Kemudian hadis yang tadi juga al-hathu 'alal a'mali shalihati fihi adalah perintah untuk melaksanakan amal-amal soleh pada hari Jumat. Wa ta'ahabbu lima yajlibu rahmatullah. Wa ta'ahabbu maksudnya adalah sebagai bekal mempersiapkan
Amal-amal soleh itu lima yajlibu rahmatullah, untuk mencari daripada rahmat Allah. Wa yata'u ni'matahu, dan menghindari daripada nikmah. Ya, nikmah ini lawan daripada ni'mah. Idzan fihi sataqumu sa'ah aidan. Jadi katakan hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Oleh karena itu Bapak sekalian, pada hari Jumat ulama mengajarkan ada amalan soleh minimal ada 4 Bapak sekalian di hari Jumat yang kita kerjakan minimal. Ya. Perbanyak membaca Al-Quran. Misalnya malam Jumat kita baca surah Al-Kahfi, boleh silakan. Baca Al-Quran yang lain, silakan. Ya, surat-surat lain silakan. Apa surah Al-Kahfi? Kalau surah Al-Kahfi ada memang hadis. Kemudian silakan baca surah Yasin, Al-Baqarah dan sebagainya. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak doa. Perbanyak doa. Selain perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak doa, juga apa lagi? Perbanyak sedekah. Sampai dikatakan ada namanya Jum'ah Barokah. Ya. Ada kan Pak ya? Jum'ah Barokah. Jadi di masjid-masjid biasanya ya, ada juga misalnya DKM-nya mengadakan apa tuh namanya sedekah subuh, macam-macam tuh. Kalau ini tadi udah sedekah subuh semuanya tuh. Memang tidak mesti hari Jumat. Kemudian ada yang misalnya nasi bungkus dari donatur untuk jamaah Jumat, ada juga. Dan berbagai macam. Atau kita punya uang 20.000 lalu kita belikan nasi bungkus. Kita kasih misalnya kepada yang membutuhkan. Banyak teknis-teknisnya sedekah Jumat itu. Kemudian Bapak sekalian, perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Dan ini langsung Nabi sabdakan dalam hadis, yaitu apa? Aktsiru, perbanyaklah kamu membaca salawat alaiya fi yaumil Jumat, pada hari Jumat. Jadi hari Jumat Bapak sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita perbanyak untuk baca Al-Quran, berdoa, bersedekah, kemudian kita membaca salawat di malam Jumat, di hari Jumat. Memang di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah dikatakan, siapa orang yang membaca salawat pada malam Jumat dan hari Jumat, kuntu syahidan wa syafi'an lahu yaumal qiyamah, kata Nabi, aku akan menjadi saksi dan penolong nanti pada hari Jumat. Ya, jadi itu al-hathu 'ala al-a'mal as-salihah fi. Wa anhu qala, ini hadis yang kedua Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa saja tawaddo'a, berwudu, fa ahsanal wudu'a. Siapa orang yang berwudu lalu dia baguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya, maksudnya adab-adabnya, sunnah wudunya, itu kata-kata ahsanal wudu. Kalau kewajiban rukun-rukun wudunya pasti sudah kita tahu. Yang 6 itu Pak ya. Tapi orang dia katakan ahsanul wudu, sunnah-sunnah wudunya dia kerjakan dengan sebagus-bagus. Misalnya istinsyaqnya sampai mubalaghah sampai sini Pak, dia irup. Kalau bahasa Betawi diirup, diisap sampai. Lalu istighfar keluarkan lagi, madmadahnya, telinganya dan sebagainya. Intinya dengan adab dan sunnahnya itu sempurnanya. Setelah sempurna wudunya, thumma atal jumu'ata, lalu datang ke masjid untuk salat Jumat. Fastama'a, di saat khatib sedang berkhutbah, fastama'a, dia dengerin.
Wa ansata, bukan sekedar dengerin Pak, nyimak. Jadi cuma dengar lalu nyimak, betul-betul nyimak. Konsentrasi. Apa yang disampaikan oleh khatib dengerin. Ghufira lahu, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ghufira lahu, niscaya diampunkan dosanya. Bainahu wa bainal jum'ah. Tuh, bainahu wa bainal jum'ah, Pak. Jumat hari itu yang dia kerjakan salat sampai dengan Jumat yang akan datang. Amin. Amin. Ya Rabbal, Masya Allah. Jadi siapa orang berwudu, dia baguskan wudunya, datang ke masjid untuk sholat Jumat. Lalu ketika khatib sedang berkhutbah, dia dengerin. Dia simak baik-baik. Allah dan Rasulnya janjikan, ghufira lahu, dosanya diampunkan, dosa Jumat hari itu dan Jumat yang akan datang. Dan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyamin, dan ditambahkan baginya 3 hari lagi. Waman, dan siapa? Masal hasa. Masa ini Pak bisa memegang ya. Al hasa, kerikil-kerikil. Jadi di saat khatib sedang berkhutbah, dia pegang-pegang sesuatu tuh. Ya, pegang-pegang sesuatu. Maka faqad laga, di sini kata Nabi faqad laga, maka sungguh ia telah melakukan kesalahan. Ada kata-kata lago, sia-sia. Ya. Jadi artinya Bapak sekalian, sampai pun ketika khatib sedang berkhutbah, kita hendaknya jangan sampai megang-megang sesuatu. Sampai bertasbih pun Pak, enggak usah. Ada yang ulama menghukumi makruh. Khatib sedang berkhutbah, kita subhanallah, subhanallah. Padahal khutbah apa? Tasbih itu bagus kata subhanallah. Tapi di sebelah sedang khutbah, jangan. Ya. Kita simak baik-baik. Ya. Apalagi kalau seandainya kita pegang-pegang sesuatu HP. Apalagi kalau kita megang HP, khatib sedang berkhutbah, kita megang HP, takutlah kok sia-sia gitu. Yang kita anggap baik, bisa jadi sia-sia, padahal khatib sedang berkhutbah. Ada anak di samping kita berisik. Ada anak kecil berisik, Pak. Atau mungkin ada orang sedang berbicara, khatib sedang berkhutbah. Diam. Termasuk juga, Pak. Termasuk lawa. Maka di sini fastama'a wa ansata. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Wa ziyadatun salasati ayyam. Waman masal hasa faqad laga. Hadis riwayat Muslim. Ya, satu lagi Pak hadisnya. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams. Salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ila jum'ah. Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun ma bainahunna, itu sebagai penebus dosa, penghapus dosa. Kayak idza tunibatil kabair, selama orang tersebut menjauhkan daripada perbuatan dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi salat yang 5 waktu itu sudah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sampai diibaratkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyid. Nabi tamsilkan ketika orang sholat itu diibaratkan dosanya ada di atas kepalanya dan di pundaknya. Di saat dia ruku, maka jatuh tentu. Ya. Bapak sekalian, ibaratnya misalnya ini, taruhlah buku, kita taruh di atas, di pundak. Kalau kita ruku, akan jatuh ini buku. Begitu pula yang namanya dia dosa itu, dosa diletakkan di atas kepala dan pundak, dia ruku, berguguran itu.
Apalagi kalau seandainya sholat, Bapak sekalian kelakang sholat dalam sehari 17 rakaat 5 waktu. Masya Allah. Saya ibaratkan bagaimana kalau seandainya ada sungai di depan rumahmu, lalu kamu mandi di sungai tersebut sehari 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuhmu? Tentu kata sahabat, tidak ada. Begitu juga sholat yang 5 waktu. Jadi as-salatul khams mukaffarat, menghapus dosa. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat satu dengan Jumat yang lain. Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, penebus daripada dosa. Tapi di sini idza tunibatil kaba'ir, syaratnya selama orang tersebut tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Wa anhu wa an ibni Umar radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wad minbarih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wad minbarih, jadi bersabda ala a'wad, atas tiang-tiang mimbarnya. Apa kata Nabi? La yantahiyanna aqwamun. Ini menggunakan lam taukid, nun taukid. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim. Tuh. La yantahiyanna aqwamun. Sungguh kaum-kaum berhenti an wad'ihim, dari kebiasaan mereka meninggalkan al-Jumu'at, Jumat-Jumat. Atau la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Atau kalau seandainya mereka masih suka melakukan perbuatan, artinya mereka kaum ini suka ninggalin Jumat. La yakhtimanna Allahu ala qulubihim, sungguh Allah akan tutup hati-hati mereka. Summa la yakununna minal ghafilin. Kemudian mereka akan dicatat termasuk orang-orang yang ghafil. Ini sebagai peringatan bagi orang yang suka meninggalkan sholat Jumat. Apalagi Bapak sekalian kalau seandainya dengan sengaja dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, sampai dia katakan dia sudah kufur. Sudah kufur. Nah ini yang kita khawatirkan kalau kita menggampangkan meninggalkan sholat Jumat. Allah akan tutup hati kita. Ada penyakit dalam diri kita yang pada akhirnya kita termasuk orang-orang ghafil. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira cukup 4 hadis ini Bapak sekalian.